selain ukuran pemusatan, kita juga pelajari tentang ukuran penyebaran. Kenapa kita butuh pelajari tentang ukuran penyebaran? Soalnya, kalau misalnya kita cuma tahu ukuran pemusatannya aja, itu kita cuma tahu datanya ngumpul kemana. Tapi kita nggak tahu datanya nyebar seberapa jauh. Nyebarnya ke kanan atau ke kiri gitu. Ya, yang menyebabkan datanya condong tadi. Itu kita nggak tahu. Ya, makanya kita pelajari juga tentang ukuran penyebaran. Ya. Contoh kasus nih, misalnya kalian lagi mau nyebrang sungai, ya. Terus pemandu wisatanya itu bilang, rata-rata kedalaman sungai ini itu 1 meter. Nah, kalian berani nggak buat nyebrang sungai itu? Kan sebagian besar orang itu tingginya 160 sampai 170-an lah ya. Nah, itu kalau misalnya 1 meter itu sekitar pinggang atau sedada lah. Gitu. Berani nggak nyebrang? Dengan informasi rata-ratanya aja. Silahkan dijawab, pilih, keep dengan alasannya masing-masing. Nanti kita bisa diskusikan. Ya. Nah, selain untuk tahu tadi nyebarnya kemana, kita juga bisa manfaatin ukuran penyebaran untuk membandingkan dua distribusi data. Kita tahu kelas A, kelas B gitu. Ini kelas A sama kelas B, mana nih yang lebih bagus gitu. Nilainya lebih tinggi mana rata-ratanya, dan lebih gede mana persebarannya. Itu bisa kita compare. Ya. Apakah selalu yang rata-ratanya tinggi itu lebih bagus? Enggak juga. Nanti kita akan lihat. Ya. Nah, silakan dijawab yang ini. Kita lihat. Ternyata kalau cuma informasinya cuma rata-ratanya aja, gitu, itu berbahaya kalau teman-teman paksain buat nyebrang. Ini alasannya. Ya. Sungai kedalaman rata-ratanya 1 meter. Nah, ya, yang dibayangkan mungkin rata semua, gitu 1 meter. Enggak, rata-ratanya 1 meter. Tapi bukan berarti di posisi ini 1 meter, posisi ini 1 meter, posisi ini 1 meter, bukan. Bisa jadi posisi ini dangkal, gitu. Makin ke sana makin dalam, gitu. Rata-ratanya tetap 1 meter. Bisa kondisi kayak gini. Atau ya dangkal nih, setengah dari ujung kiri sama ujung kanan sama-sama dangkal gitu, 0,5 meter doang. Gitu. Tapi di tengah-tengah ada yang dalam, sampai 4 meter ke dalam misalnya. Nah, ini yang menyebabkan informasi pemusatan aja itu nggak cukup. Ya. Di sini nyebarnya jauh, gitu kan. Rata-ratanya 1 meter, ada yang 0,5 meter, ada yang 4 meter, tadi gitu kan. Ini juga sama. Rata-ratanya 1 meter, ada yang 0,5 meter, ada yang 2 meter atau 1,5 meter lah di sini. Gitu. Ya, kondisinya bisa berbeda meskipun min-nya rata-ratanya sama-sama 1 meter. Ya. Ada 2 kelas, rata-rata sama 60 gitu. Jangan 60 lah. Rata-ratanya sama 80 gitu, rata-rata nilai. Sama-sama 80. Oh, ini bagus nih. Kelas A, kelas B sama sama pinternya. Waktu dilihat ternyata kelas B itu banyak yang nilainya jeblok. Ya, 40, tapi banyak yang nilainya 100 juga. Kelas A itu berkisar antara 75 sampai 85. Rata semua tuh. Nah, bukan berarti sama pinternya kalau kayak gitu, ya kan? Nyebarnya juga kita perlu lihat. Nah, penyebaran itu adalah suatu ukuran. Ukuran ini bisa diberlakukan ke populasi, ya, ataupun ke statistik untuk mengetahui seberapa besar, ke populasi atau ke sampel. Ya. Nah, kalau di populasi itu istilahnya parameter, kalau di sampel itu istilahnya statistik. Ya. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan datanya, deviasinya. Ya. Seberapa besar dari rata-rata. Kita punya rata-rata, data ini dari rata-rata seberapa jauh. Gitu. Semua data kita melakukan seperti itu. Kita dapat ukuran penyebaran. Ya.
Nah, ukuran penyebaran ini membantu kita untuk mengetahui seberapa jauh suatu data menyebar dari pusat datanya, menyebar dari nilai tengah, ya, dari nilai sentral. Nah, untuk mengetahui penyebarannya itu kita bisa lihat berbagai macam ya. Salah satunya kita bisa manfaatin kuartil, desil, atau persentil. Apa itu kuartil, desil, persentil? Ini sebenarnya distribusi data yang kita punya kita bagi jadi beberapa bagian. Ya, kalau kuartil, quarts, ya, berarti kita bagi jadi 4. Kalau desil, itu kita bagi jadi 10. Ya. Desimal juga sama kan, asal katanya dari desil. Nah, persentil kita bagi jadi 100. Datanya ada berapa, kita bagi jadi sekian banyak bagian. Yang paling sering dipakai itu kuartil. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan desil sama persentil juga. Kalau datanya banyak, kalau datanya sedikit, ya pakai desil, pakai persentil nggak terlalu ngaruh gitu kan. Datanya cuma ada 3, jangan 3 lah, 10, cuma ada 10. Kita bikin persentil ya, persentil 1, persentil 2, persentil 3 dan seterusnya, itu nilainya nggak beda jauh gitu kan. Nah, karena datanya ya akan ngikat ke data itu aja. Tapi kalau misalnya datanya ada 1000, mau kita bagi jadi 100 bagian, itu nanti akan kelihatan. Ya. Nah, pertama kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil itu nilai yang memisahkan suatu distribusi jadi 4 bagian. Jadi tiap 25% itu kita masukin ke dalam satu bagian. Datanya ini, ya udah kita urutin nih, ya datanya kita urutin kalau mau kita bagi-bagi gitu. Ini kita bagi jadi 4 bagian. Ini data yang paling kecil, ya ini data yang paling besar, ya minimum sama maksimumnya. Kita bagi jadi 4. Yang tengah itu mediannya, ya nggak? Nilai tengah kan, data udah kita urutin, nilai tengahnya itu median. Nah, kalau kuartil kita bagi 4, kita sebut sebagai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ya. Ini Q1, Q2, Q3. Efeknya apa? Banyak nanti akan kita pakai. Ya. Apa itu Q1, Q2, Q3? Penjelasan lebih lanjutnya ada di sini. Q1 itu nilai yang membatasi 25%, ya, seperempat bagian distribusi yang bawah dengan 75% bagian distribusi yang atas. Kalau Q2 membatasi 50% distribusi bawah sama 50% distribusi atas. Jadi pas di tengah-tengahnya nih, makanya nilainya dia sama kayak median. Ya. Nah, Q3 itu membatasi 75% di bawahnya dan 25% di atas. Itu Q1, Q2, Q3. Ya. Nah, gimana ngitungnya? Ngitungnya gampang. Ngitungnya kita cuma tinggal bagi datanya jadi 4 bagian aja, ya kan? Kalau datanya data tunggal, ya udah kita mau ngitung Q1, ya berarti nanti 1 dikalikan N plus 1 banyaknya data ditambah 1 bagi 4. Nah, data kesekian itu yang jadi kuartil pertamanya. Itu ya. Mau Q3, ya udah berarti 3 kali N plus 1 bagi 4. Kalau misalnya datanya ada 10, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 2, 4, 6, 7, 8, 9, tambah lagi ya, 10. Ini data nilai ya. Sengaja udah diurutin. Sama satu lagi 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 data, berarti kan ini X1, ini X2, ini X3, dan seterusnya. Ya, ini X10. Oke, nah kita mau bagi nih, jadi 4 bagian. Gimana? Ya kan kelihatan. Oh, kalau datanya ada 10, berarti bagian pertama di sini, bagian kedua di sini, bagian kedua yang tadi pertama saya coret,
Ini bagian pertama Q1, ini Q3 gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya datanya banyak, kita kan nggak bisa pakai visual lagi. Kita harus operasikan secara numerik kan. Angka-angkanya harus spesifik. Ya. Maka kita bisa manfaatin formula ini. Gimana? Ya kita hitung dulu nih. Kita mau tahu Q1. Q1 itu berarti 1 dikalikan 10 tambah 1 ya, bagi 4. 10 tambah 1 bagi 4 gimana? 10 tambah 1, 11. 11 kali 1, 11. Dibagi 4 ya berarti sekitar 3,75. Nah, X 3,75 ini yang kita anggap Q1. Ya. Jadi kita ngambil nilai proporsional antara X3 sama X4. Yang mana yang 75% di antara itu. Kayak gitu. Karena kebetulan ini sama, ya udah nilainya 5. Ya. Nah, Q2 gimana? Q2 berarti 2 kali ya kan? 2 kali 10 tambah 1. 22 dibagi 4. 5,5 ya. Nah, X 5,5 inilah yang Q2-nya. X 5,5 itu apa? Ya antara X5 dengan X6 kita rata-ratakan. Karena ini genap kan. Makanya kita ambil tengah-tengahnya. Q3-nya gimana? Ya Q3 tinggal ini kali 3. 33 dibagi 4. Berapa? 33 dibagi 4 itu 8,25. Berarti X 8,25-nya itu adalah Q3. Ya. X7, X8, X9. Nah, proporsional di antara nilai ke-8 dan nilai ke-9-nya. Ya. Kalau datanya berkelompok gimana? Kalau datanya berkelompok ya tinggal disesuaikan aja. Ya. Kita pakai batas bawah, ya, ditambah intervalnya, ya, dikalikan N/4 kali banyaknya data, dikurangi frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung kuartilnya. Ya, dibagi dengan frekuensi interval kelas yang ada kuartilnya. Jadi Q1, Q2, Q3-nya kita udah bisa prediksi duluan kayak median sebelumnya. Ya cuma di sini nanti kita akan hitung. Ya, betul I-nya ternyata lebar interval. Ya. N-nya itu yang jadi indeks untuk kuartilnya. Jadi Q1 ya di sini 1, Q2 di sini 2, Q3 di sini 3. Ya kan? Kalau ini diisi 2, kan jadi 1/2 N min F aksen per F kan, sama kayak median jadinya. Ya. Tuh. Ini kuartil. Nah, desil gimana? Desil konsepnya sama. Gitu. Kita punya data, datanya kita bagi jadi 10 bagian. Karena kita bagi jadi 10, berarti ada 9 pemotong kan, ada 9 sekat. Ya. D1, D2, D3 sampai D9. Apa? D1 itu adalah nilai yang membatasi 10% distribusi bawah dan 90% distribusi atas. D2 ya 20, 80, D3 ya 30, 70, dan seterusnya. D9 itu 90, 10. Sorry, ini salah nih. Ini 90% distribusi bagian bawah dan 10% distribusi bagian atas. Ya, itu D9. Nah, yang pas di tengah-tengah apa? D5. Desil 5 itu pas di tengah-tengah, dia sama kayak kuartil 2, dia sama kayak median. Ya. Menghitungnya sama. Cuma bedanya di sini pembaginya 10, gitu aja sih. Oke. Persentil mirip. Cuma kita bagi jadi 100 bagian. Ya. P1 itu 1%, 99%, ya P2 itu 2%, 98%, dan seterusnya. Yang pas di tengah, apa? Persentil ke-50. P50 itu pas di tengah. Nilainya sama kayak Q2, nilainya sama kayak D5, nilainya sama kayak median. Ya. Hitungnya juga sama, cuma pembaginya aja 100.